Assalamualaikum Mbak Agustina, Assalamualaikum Mbak Tri, gimana kabarnya semuanya teman-teman di sana? Apakah sehat di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya guys, siap Mbak Aulia, Mbak Soleha ya. Aman ya guys? Oke, siap ya. Nah, ini baru dapat info ternyata jemaahnya umroh jadi nggak kajian di jam 10-an ya guys. Aku udah ganti baju kajian nih guys. Oke, kita gas aja ya. Oke, siap ya Mbak Oma ya. Assalamualaikum Mbak Yuriza, Mbak Dewinta, Mbak Caci. Oke, Mbak Soleha dan Mbak-mbak lainnya ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai di akun ini dan semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Kita doa dulu sebelum aku ingatkan tentang Jumat ya teman-teman ya. Oke, siap ya Mbak Indra, Mbak Saumiati ya, Mbak Dimas ya, Mbak Tuti ya. Oke, siap Mbak Dasini, Mbak Yeyen ya, siap Mbak Ira ya, Mbak Saiba. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa ya. Dan semoga Allah mudahkan kita hari ini ya. Gimana teman-teman? Gimana? Aman ya? Sehat selalu ya? Kita doa yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Yang pertama, aku pengen ingatkan teman-teman semuanya yang belum mandi keramaslah di hari Jumat. Seperti biasa ada 3 hukum mandi. Yang pertama mandi wajib saat junub, kemudian haid dan saat kondisi nifas. Ya, kemudian yang kedua adalah saat kita dalam kondisi sholat Idul Fitri, Idul Adha dan Jumat itu adalah mandi sunnah Jumat. Kemudian yang ketiga adalah saat kita mandi seperti biasa di hari-hari biasa dan itu adalah tergolong daripada mandi yang mubah. So jangan lupa mandi ya teman-teman di hari Jumat. Yang kedua jangan lupa baca Al-Waqiah. Nah tadi udah selesai habis subuh dan Al-Kahfi di hari ini boleh selesaikan sampai maghrib nanti dan kemudian jangan lupa juga untuk melakukan sedekahnya. Jadi sedekah subuhnya kalau bisa diserahkan aja di hari ini supaya kita dalam kondisi benar-benar didapatkan banyak sekali pahala dari Allah Azza wa Jalla. Nah, semoga udah melakukannya dan jangan lupa potong kuku. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Teman-teman boleh dari telunjuk tangan kanan, jari tengah, jari manis kelingking, jari telunjuk kiri, jari tengah, jari manis kelingking, baru tutup dengan jempol kanan dan jempol kiri ya. Selamat buat teman-teman yang sudah melakukan sunnah di Jumat. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman semuanya. Oke, kita mulai kajian ya, tanya jawab kita hari ini. Aku mulai boleh ya, bismillah ya. Zakat mal buat adik ipar yang sedang sakit boleh. Ya, tunggu dulu. Dia sakit atau sakit doang atau dia kaya? Jadi zakat itu bukan kepada orang yang sakit. Zakat itu kepada orang fakir atau miskin. Kalau dia sakit, dia fakir, dia miskin boleh. Tapi kalau sakit doang dia mapan nggak boleh. Sama dengan contohnya, sama dengan orang yang janda. Zakat kepada janda bukan ukuran. Kalau janda kaya nggak boleh zakat. Kecuali dia janda miskin. Oke. Jadi standarnya bukan sakit, bukan jandanya. Jadi standarnya adalah itu ya teman-teman ya. Standarnya adalah kemiskinannya. Tolong ulang cara potong kuku ya. Dari telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kelingking. Telunjuk kiri, jari tengah, jari manis, kelingking. Tutup dengan jempol kanan, jempol kiri. Oke, gitu ya. Siap Mbak Vina ya. Oke Mbak Santi, siap Mbak ini ya. Oke, saya selalu ya guys. Kalau wudhu nggak baca doa di tiap bagian nggak apa-apa. Yang penting niat awal. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Sama Mbak Oma ya. Ustazah saya nggak bingung terus kadang aja
Gimana Mbak Walia? Kurang paham. Bagaimana seorang suami yang suka mencari kesalahan orang lain? Ingatkan aja, nggak boleh nyari kesalahan siapapun, dosa besar. Ada dalil ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'dha wa la tajassasu. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari salah orang dan jangan memata-matainya. Ketika aib itu masih ditutup oleh Allah, jangan teman-teman cari-cari. Layak tabak dukum bakdo, jangan cari salah orang, menghabiskan energi belum tentu dapat dan gunanya juga nggak ada. Oke, Ustazah, kalau miskin karena malas dan suka nasional, apa itu? Apa termasuk miskin dan boleh dibantu? Teman-teman nggak usah pusingkan soal kemalasannya, nggak usah analisa soal dia itu malas. Yang penting kalau dia fakir miskin bantu aja, nggak usah dinalar-nalar. Ah kan dia kayak kan dia harusnya dia kerja, kok kenapa dia nggak kerja, kok dia ngemis, dia kan nggak ini. Jangan ya, tugas kita hanya zakat dan sedekah tanpa harus menilai kayak mana kondisi orang itu ya teman-teman ya. Oke, tanpa harus menilai kondisi temannya. Kalau habis subuh nggak tidur tapi rebahan nggak apa-apa, yang penting jangan tidur. Kalau tidur habis subuh itu akan menyebabkan kita menjadi diangkat berkah rezeki dan usia kita. Oke. Nah, jadi teman-teman tidak boleh oke. Tidak boleh menakar-nakar orang. Jadi misalnya ada pengemis, kalau mau kasih, kasih aja gitu kan. Jadi teman-teman nggak boleh untuk supaya, nggak boleh, ditakar-takar. Dia kan mapan, dia kan kaya, harusnya dia nggak usah ya. Oke teman-teman, sambil share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, sholawat munjiat itu dihindarkan dari musibah, ujian, kesulitan hidup dan diangkat derajat. Hari ini aku udah siapkan video sholawat nariyat, munjiat, tibil kulub, sholawat Jibril, kemudian sholawat Ashgil, sholawat Al-Fatih. Udah aku buat banyak video sholawat yang akan aku share hari ini. Coba pantau video aku tentang fadilah sholawat yang bisa dimanfaatkan di bulan Sya'ban. Ustazah, masalah berhubungan badan sama suami di bulan Ramadan. Kejadiannya 30 tahun yang lalu, abaikan. Ke depan teman-teman boleh lebih baik lagi ya. Ustazah, guru ngaji lagi datang bulan tapi dia masuk masjid, ngajar ngaji boleh nggak? Wanita haid masuk masjid itu 4 pendapat ulama. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Dan ini semua tergantung kepada pilihan masing-masing. Biasanya guru ngaji atau ustazah akan memilih masuk asal tidak menetes. Teman-teman fokus kepada diri ya, jangan fokus kepada menilai. Hidup agak sedikit berbahaya kalau kita nggak ngerti ilmunya. Oke, gitu ya. Udah pasti ustazah itu rata-rata atau guru ngaji itu memilih masuk asal tidak menetes. Setauku teman-teman ustazahku gitu semuanya. Karena akan terkendala dakwahnya dan kalau seandainya dia memilih tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa gitu ya. Oke, haid potong kuku itu oke banget ya. Enggak ada masalah ya. Ustazah, saat di rumah agak sulit jawab azan. Kalau nggak kedengeran nggak usah dijawab ya. Jangan kayak gitu pula ya. Naiklah ke genteng lantai 2 nanti supaya kedengeran, nggak usah. Hanya kalau terdengar saja, oke. Ustazah lagi sholat witir dengar azan subuh, berhenti nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, apakah boleh kuburan pakai keramik? Kalau cuman di lingkar doang boleh, ditutup atas kalau bisa jangan. Karena setiap air hujan yang jatuh, mayat tidak akan disiksa sampai air itu kering. Aku jelaskan, suatu ketika Rasulullah jalan di antara 2 kuburan. Kuburan sebelah kanan mayat sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri mayat sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu kemudian Rasulullah jalan tuh di antara 2 kuburan itu. Lalu Abu Bakar ngikut dari belakang. Jadi Abu Bakar ini guys suka memirip-miripkan diri dengan Rasulullah guys. Jadi ini KW supernya Rasulullah. Ya Rasulullah, madza ta'mal? Kau sedang apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Saya sedang
membersihkan kuburan ini. Lah ngapain kau bersihkan kuburan itu ya Rasulullah? Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur. Artinya jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja itu meringankan siksa. Ya, lalu kemudian Rasulullah ambil air, Rasul siram di atas kuburan itu. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya lagi, ngapain kau siram kuburan itu ya Rasulullah? Aku ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air itu kering. Maka adat Indonesia itu kan tidak melanggar syariat gitu kan ya. Nah jadi teman-teman teman-teman kan usahakan untuk menyiram ya kan. Jadi kalau kita bersihkan kuburan itu ringan siksanya. Kalau seandainya kita kuburan itu kita siram air berhenti malaikat menyiksanya ya. Dan kemudian setelah itu Rasulullah menanam tanaman yang tidak terlalu lebat ya. Ustazah, oke, kalau sholat jadi kalau teman-teman ziarah kayak gitu ya, kalau teman-teman ziarah tuh caranya seperti itu, ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum, jangan nunggu mereka jawab, masuk aja. Pas teman-teman masuk, lalu kemudian bersihkan kuburannya, ambil air, siram dan doakan. Kalau baca Yasin hari Jumat subuh, maghrib fadilahnya apa? Maksudnya, oh kalau fadilah baca Yasin. Fadilah Yasin itu dalam dalil dikatakan siapa yang membaca Yasin li'abdillah hanya untuk Allah maka diampunkan dosanya hingga fajar. Kalau sholat taubat di masjid batal kita ulang di rumah gimana? Ya ulanglah kalau batal ya. Ustazah kuburan ditanam rumput gak masalah. Sholat witir terakhir bacanya cuma satu surat gak masalah. Sholat witir rakaat terakhir itu dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi nggak baca pun nggak apa-apa. Ya cukup satu ayat saja tidak ada masalah. Siap Mbak Susi ya. Ustazah oke sebentar ya. Jadi nggak boleh dipasang keramik ya Zah. Dipasang keramik boleh tapi jangan tutup atas. Karena setiap air hujan yang jatuh mayat tidak akan disiksa sampai air itu kering. Ustazah kenapa ada pemuka agama ROKOK sudah debat katanya ada saja pembelaannya. Padahal itu kan mengganggu. Ya idealnya itu tidak dilakukan tapi situasi tidak seaman itu. Manusia itu makhluk yang fluktuatif. Manusia itu makhluk yang punya ego. Manusia itu makhluk yang punya citra diri. Yang selalu mempertahankan egonya. Dan itu aku cepet kali. Aku cepet kali ya. Cepet kali ya, astagfirullah ya maafin ya. Cepet atau pas teman-teman. Oke, jadi ada seorang pemuka agama yang ROKOK kayak gitu kan ya. Nah itu gimana? Nah aku sampaikan tetap dengarkan ilmunya yang lain. Karena manusia itu dia tetap punya ego. Manusia itu tetap punya pembelaan diri walaupun dia seorang ulama atau oleh ustadz gitu ya. Nah tujuan aku menyampaikan ini teman-teman fokus ke ilmunya yang lain saja. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu aku pernah sedikit agak menegaskan sih ketika ngobrol di kalangan beberapa orang yang punya ilmu lah. Aku nggak sebut lah profesinya apa. Oh kalau itu biasa itu yang dia ROKOK di hadapan orang banyak, di hadapan mahasiswa, di hadapan dosen itu biasa. Yang ketawanya ngakak itu udah biasa di daerah sono kayak gitu. Saya bilang bahwa walaupun itu terbiasa di daerah sana tapi tetap seorang guru harus punya adab. Kalaupun dia melakukan misalnya itu makruh taharim itu kan cuma makruh. Dia punya adab, jangan dilakukan di banyak orang. Itulah sebab ilmu itu jauh lebih rendah dibanding adab dan adab itu nomor satu. Oh itu biasa kok di daerah ini ngomongnya emang kasar misalnya kayak gitu ya. Misalnya ada seorang guru ngomongnya kasar kayak gitu kan ya. Oh itu biasa kok di daerah itu ngomongnya kasar. Jangan melegitimasi sebuah daerah untuk menunjukkan kekasaran. Karena kenapa? Karena orang beriman itu sakit di dalam harus baik keluar. Sebel dia, misalnya nih aku sebel nih denger baca kolom komen nih, misalnya gitu. Sebel banget sih aku baca kolom komen, tetap salah kalau aku mengeluarkan kalimat kasar. Sakit di dalam, baik keluar, itulah adab. Jadi nggak bisa dalam sebuah daerah itu udah biasa kok ustadznya ngomong kasar, udah daerah itu kasar, nggak bisa. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu kepada kita. Tetap sekali apa yang sakit di dalam baik keluar. Nah disitulah adab dimainkan. Lah kalau nggak mampu berarti nggak ada adab. Selesai. Udah itu aja gitu ya. Jadi nggak boleh aku biasa kok ngomong kasar di daerahku seperti itu. Atau misalnya nggak apa-apa kok aku ROKOK
pramuka, di hadapan guru, di hadapan muridku, di hadapan jamaahku, nggak apa-apa kok. Nggak bisa, disitulah adab dimainkan, seperti itu. Tapi kalau itu aku ngomong ke orangnya ya guys, tapi kalau aku ngomong ke teman-teman, tetap ingat ilmu yang lainnya aja, dengerin ilmu yang lainnya. Jangan menilai itu terus teman-teman nggak mau banyak ilmunya, kasihan juga nggak kita gitu kan. Nah seperti itu ya guys. Jadi kemampuan menahan diri, kemampuan untuk menjaga semuanya itu adalah bab adab guys. Sebanyak apapun ilmunya kalau nggak ada adab orang nggak suka guys. Biar dia nggak sekolah tapi orang punya adab dia suka. Teman-teman sering kan ngelihat anak kecil punya adab, permisi bu, Bang lewat ya bu, kayak gitu kan. Nah itu kan adab ya. Nah ketika adab itu ada kita suka kan, nggak nanya kan ini di mana sekolahnya kan enggak. Nah kita suka aja dengan orang itu gitu kan. Selaku guru juga nggak harus salaman terus kayak gini, salam salam salam. Boleh aja menundukkan diri wadul basor di hadapan jamaahnya, nggak ada masalah ya. Memang adab itu sulit karena manusia punya ghorizatul baqa, punya kemampuan untuk mau menang, dianggap hebat dan seterusnya. Dan kemampuan menekan itu adalah bagian dari adab. Kalau baca Al-Kahfi tidak selesai di malam Jumat, dilanjutkan ke Jumat sampai maghrib ya. Jumat sampai maghrib ya guys. Ustazah, aku biasa puasa Senin Kamis tapi minggu ini sakit nggak puasa. Apakah setelah nisfu Syaban aku boleh puasa Senin dan Kamis? Jawabannya adalah boleh ya. Jadi kalau teman-teman udah sebelum nisfu Syaban terbiasa berpuasa, setelah nisfu Syaban teman-teman tidak berpuasa, maka teman-teman masih bisa puasa setelah nisfu Syaban. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, tadi pas yasinan di makam anak-anak saya tiba air mata nggak tertahankan, nggak apa-apa, menangis tidak ada masalah dalam semua hal. Sholat tahajud dan witir doanya jadi satu, tidak ada masalah. Teman-teman tahajud dulu, lalu kemudian witir, nggak ada masalah ya. Nisfu Syaban kapan? Aku buat dulu stikernya ya. Oke, nisfu Syaban itu 3 Februari ya guys. Nisfu Syaban itu 3 Februari. Nisfu Syaban ya. Syaban ya. Oke. Oke, gitu ya guys. Nah gitu ya. Oke, Ustazah. Oke, pagi ya semuanya ya. Kayak gitu ya guys. Sholat witir 3 rakaat bolehkah 1 kali salam? Boleh ya. Ustazah, saya berpuasa sunnah tapi teman saya ngajak makan. Boleh dibatalkan kalau puasa sunnah. Kalau mau masih lanjut boleh juga ya. Ustazah, tolong ulang lagi amalan nisfu Syaban. Oke, siap komandan. Tapi hari ini aku menang, aku nggak pakai hitam putih, aku dosennya bukan mahasiswa PKL. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Sambil aku jelaskan amalan malam nisfu Syaban. Yang sudah paham boleh tidur aja. Tanggal 1 Februari nanti adalah niatkan puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid hari apa? Nah ini nih. Tanggal 1 Februari itu perhatikan ambil nafas tahan 27 jam ya. Oke fokus ya. Aku nggak lagi ujian coy. Ini ibu gulu ya. Oke. Tanggal 1 Februari adalah puasa Yaumul Bid. Oke. Tanggal 2 Februari adalah puasa Yaumul Bid. Oke. Tanggal 3 Februari itu puasa nisfu Sya'ban. Oke ya. Nah tanggal 2 Februari maghribnya sampai tanggal 3 Februari subuhnya itu ismin malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu ada beberapa amal yang sangat bagus kita lakukan. Nah yang pertama adalah dianjurkan untuk membaca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama diwasilahkan atau didoakan untuk kelapangan usia dan berkah usia kita. Panjang dan berkah usia kita. Yasin yang kedua dianjurkan atau didoakan supaya kita itu jauh dari musibah.
Dan Yasin yang ketiga dianjurkan supaya kita itu lapang rezeki dan penuh syukur atas rezeki. Dan yang ketiga ini yang paling penting, banyak orang bisa mendoakan panjang usia. Banyak orang saban hari mendoakan jauh dari musibah, tapi sedikit kita yang berdoa supaya diberikan kecukupan rasa atas rezeki kita. Bahaya ini, nomor tiga ini bahaya guys. Kalau teman-teman kita punya penghasilan 5 juta, 10 juta, 50 juta, rasanya sama, rasa kurang terus, bahaya guys, bahaya itu. Kita harus punya rasa lapang rezeki. Kita harus punya rasa super kaya. Kita harus punya rasa super cukup sehingga kita mau bersedekah. Maaf, kenapa ada orang kaya yang pelit? Karena dia tidak punya rasa cukup. Tapi kenapa ada orang miskin dermawan? Karena dia punya rasa cukup. Akan gelisah kita kalau tidak punya rasa cukup, guys. Nah, ustazah kok punya rasa cukup, kok ustazah kerja terus, bukan meninggalkan kerjaan, tetapi ada qanaah di situ sehingga kita merasa besar dengan apa yang ada, tapi berusaha untuk yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu, guys. Karena ada teman-temanku yang salah paham, Nel, katanya harus merasa cukup, kenapa kamu kerja terus? Ya, kerja kemana-mana, kayak gitu kan. Kerja offline aku kan banyak ya teman-teman aku tahu, yang di online kan nggak pada tahu aktivitasku yang lain ya. Nah, aku bilang kita merasa kaya tetapi tidak meninggalkan apa yang ada. Seperti itu guys. Nah, sehingga perasaannya yang penting. Nah, ada nggak orang yang seperti aku kerja tetapi ujung-ujungnya dia tetap merasa kurang? Ada guys. Nah, kita kerja tapi nggak boleh merasa kurang. Kalaupun kita kurang, misalnya seperti itu ya. Nah, itu akan susah. Ujung-ujungnya sawit turun, kok turun. Sawit naik, beli yuk, tapi lahannya lagi mahal. Nah, kan ujung-ujungnya seperti itu ya. Heboh, itu susah itu. Kasihan di diri kita sendiri ya. Karena aku sering kok dengar teman-temanku dulu waktu belum naik jabatan gelisah, gaji segitu-gitu aja, oke? Sekarang kan kami ini udah tua guys, teman-temanku udah pada naik jabatan. Aduh susah kali, gaji susah. Perasaan 17 tahun yang lalu engkau ngomong gaji susah hidup sulit, udah 17 berlalu masih aja tetap gaji susah hidup sulit. Agak lain pun si kawan ini. Oh iya juga ya Nel, nah seperti itu. Itu guys, ngapain coba. Nah, ini nomor tiga itu penting ya untuk diberikan kecukupan rezeki ya. Nah, untuk diberikan kecukupan rezeki ya. Nah, kayak gitu. Akan jangan terlalu takut dengan masa depan. Allah akan cukupkan masa depan kita dan merasa cukup itu oke banget gitu ya. Nah, gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke itu Yasin. Yang kedua perbanyak solawat di malam nisfu Sya'ban. Dengan memperbanyak solawat itu akan lebih kita membuat kita jauh lebih tenang. Kemudian perbanyak doa di malam nisfu Sya'ban ya. Di malam nisfu Sya'ban itu kita berdoa karena ada tempat di mana kita itu tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah saat kita berada pada 1 Rajab, nisfu Sya'ban, Idul Fitri, Idul Adha dan Jumat. Nah, itu doa-doa kita tidak akan ditolak ya. Tanggal berapa? 3 nisfu Sya'ban nih. 3 Februari nisfu Sya'ban ya. Lihat stiker ya guys. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Jadi diberikan kecukupan ya guys. Temanku beli mobil baru. Ya, udah terlanjur dia beli. Tapi dia nggak mulai dari nol, dia belinya cash. Nol, iya, aku beli mobil ini nih. Oh ya, oke, good. Yang penting nggak mulai dari nol kan? Nggak. Sedekah udah, zakat udah, good, something good nggak apa-apa, kata aku gitu. Yang penting hak orang keluarkan. Tapi kata temanku Nel, nah ini coba teman-teman perhatikan nih. Kata temanku, ban mobilku ini agak mahal Nel. Oh gitu kata aku gitu. Terus kenapa kalau ban mobil kamu mahal? Iya nanti kalau aku ganti ban, ini mahal ini. Servisnya juga mahal ini, oke. Aku bilang kayak gini guys. Hei cuy, ganti ban itu 5 tahun lagi. Dalam 5 tahun lagi hidupmu akan berkembang. Kerjaanmu akan ada. Ngapain kamu pikirkan sekarang?
Orang yang memikirkan itu, dia berarti nggak ada niat berkembang. 5 tahun lagi kamu kan kerja, 5 tahun lagi kamu itu udah punya kemapanan, berbaik sangka akan masa depan. Oh iya juga ya Nel, kecuali 5 tahun lagi kamu gini-gini aja. Nah tentu ditenangkan lagi guys, barangnya udah terbeli. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, nggak tepat gitu, zoom dalam berpikirnya itu nggak tepat gitu loh. Nah jadi kan 5 tahun lagi guys, 5 tahun tuh banyak banget yang bisa kita kerjakan gitu kan. Kalau usia kita panjang ya, ditakuti pula. Nah seperti itu ya guys, nah itu yang nggak boleh. Ustazah oke ya, kalau lagi sholat tiba-tiba ada paket COD datang terus gimana? Tunggu bang, gitu guys. Bang, lagi sholat COD datang biasanya kita gimana bom? Bom bom yang datang. Langsung abang COD-nya main sama bom bom. Pus pus. Lagi sholat COD datang dia datang guys. Tapi dia nggak bisa ngomong. Abang COD-nya nungguin sambil ada dia. Pus pus kayak gitu kan. Nah itu kalau satpam nggak ada. Kalau satpam ada biasanya ke satpam. Satpamnya nggak ada guys. Tidur cuy. Bom bom guys. Pus pus gitu kan. Gitu. Jadi kalau Abang COD datang lanjutkan aja sholatnya ya. Lanjutkan sholatnya. Jangan tunggu Bang. Nah, jangan gitu ya guys. Batal sholatnya ya. Oke gitu ya guys. Nah paham ya Bem Bem ya. Kalau COD datang kamu temenin. Ajak main-main aja cuy. Ya, nanti ku sholat nggak pakai ayat pendek biar cepet. Oke, yuk kita lanjut ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Jangan dibatalin, lanjutkan sholatnya ya. Oke, meskipun COD-nya madu dan parfumku ya. Ustazah, malam nisfu Sya'ban lagi haid, itu udah aku buat videonya. Kalau lagi haid, teman-teman boleh melakukan yang namanya, ini ya guys, apa namanya tuh, boleh melakukan yang namanya zikir, kemudian sholawat ya, kemudian teman-teman boleh mengingat kekurangan diri, sedekah dan seterusnya. Oke ya. Ustazah, oke. Kalau kita sholat ragu-ragu boleh diulang? Jangan. Kalau ragu nih dalam sholat nih rokaat kedua atau tiga ya? Dua atau tiga ya? Teman-teman sujud sahwi aja. Setelah at-tahiyatul kan fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke, gitu ya. Ustazah, zakat emas diambil dari harga beli atau harga jual sekarang? Harga jual ya. Ustazah, oke, gitu. Lengan baju tidak sama, kenapa? Astagfirullah. Karena kemarin itu aku jahit sisa kain. Bom, lengan bajuku kok tak sama, lu salah ambilin kain Bom. Ini kan cak-caknya anak muda cuy, ada-ada aja pun itu pula terbaca pertanyaan. Kemarin aku jahit ya sisa kain lah, daripada jadikan kain lap. Jadi ini sebelah, ini sebelah. Enggak guys, memang kayak gini gamisku. Ya Allah. Oke gitu. Ya subhanallah ya namu wala yasu ya. Subhanallah yanamu wala yashu gitu ya guys. Itu doanya ya, sujud sahwi ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah, iya Mbak Dewi, benar ya. Teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Ustazah, puasa nisfu Sya'ban berapa hari? Puasa nisfu Sya'ban itu 1 hari ya, di hari tanggal 3 aja ya. Ustazah, oke makanya jangan aneh-aneh langsung komplain. Oke, Ustazah, iya apa? Oke, sebentar ya. Saya pengen tahajud, udah bangun kok males. Nggak apa-apa, dipaksakan aja ya. Dipaksakan aja ya teman-teman ya. Males tahajud dipaksakan aja. Males itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting tetap dikerjakan ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke.
Oke, Ustazah, bulan Ramadan aku sholat di masjid, jadi sedekah subuh ditaruh di kotak masjid. Gimana celengan di rumah? Nggak apa-apa. Kalau seandainya teman-teman di masjid, ya celengan di rumah nggak apa-apa, abaikan aja ya. Ustazah, oke, puasa Yaumul Bid kapan? Puasa Yaumul Bid tanggal 1-2 Februari ya. Tanggal tiganya puasa nisfu Sya'ban ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, oke, aman ya. Bagaimana cara sholat witir 3 rakaat? Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, kalau ragunya antara kentut dan enggak, boleh diulang, enggak boleh. Jadi gini, kalau teman-teman kentut itu ragu, berarti itu bukan kentut. Yang kentut sebenarnya adalah kalau teman-teman yakin itu kentut. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, gitu kan. Nah, jadi apa kata seorang sahabat ya? Apa kata seorang sahabat? Ya Rasulullah, asy'uru tumata. Aku selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya. Hatta yasma' sautan au yajida riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Jadi kalau kita nggak yakin itu kentut, maka itu bukan kentut. Jadi kentut itu mesti benar-benar diyakini bahwa itu adalah kentut ya guys. Ustazah, puasa Yaumul Bid 2 hari aja. Iya dong. Tanggal 1 dan tanggal 2 itu puasa Yaumul Bid. Tanggal 3 itu puasa nisfu Sya'ban khusus bulan ini ya. Oke, Ustazah, apa keutamaan sholat witir? Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu sholat witir, sholat duha, dan puasa Yaumul Bid ya, teman-teman ya. Boleh Mbak Ruli ya, gitu ya guys. Aman ya? Oke, sehat selalu ya guys. Ustazah, puasa Yaumul Bid hanya 1 hari, tidak ada masalah ya guys. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, siap Ibu Mariati ya, aman ya guys, siap Mbak Julia ya. Ustazah, kalau masih punya hutang puasa, oke, bolehkah puasa nisfu Sya'ban? Boleh. Segera ganti puasanya dari sekarang dan lakukan setelah nisfu Sya'ban. Teman-teman masih boleh mengkodo puasanya sampai H-1 Ramadan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, saya kalau sholat witir 2 rakaat itu 1 rakaat 2 kali salam, boleh ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kalau malam ketinggalan tahajud, apa paginya besoknya nggak boleh sholat duha? Boleh, nggak jadi problem ya guys, boleh aja ya. Ustazah, oke, oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Apa keutamaan ziarah ke orang tua? Pertama, ketika kita membersihkan kuburannya, maka akan ringan siksanya. Yang kedua, ketika kita menyiram air di kuburan itu, air itu kita siram kuburannya gitu ya, maka itu akan meringankan siksanya dan berhenti malaikat menyiksanya sampai air itu kering, apalagi kalau kita doakan. Oke, Ustazah, oke, kalau ada undangan tanggal 1 karena sahabat punya hajat, apa boleh kita puasa Yaumul Bid? Boleh, nggak ada masalah ya. Boleh, tidak ada masalah sama sekali ya. Dibatalkan boleh, dilanjutkan boleh. Tapi kalau Yaumul Bid, kalau aku di posisi Mbak, aku pilih melanjutkan. Aku dapat pahala memenuhi undangan dan dapat pahala sunnah untuk puasa Yaumul Bidnya ya. Oke, Ustazah, kalau makamnya jauh, lakukan amalan lain untuk orang tua yang meninggal. Kan nggak cuma ziarah Mbak. Mbak bisa berzikir dan mendoakan pahalanya buat dia. Mbak bisa kirimkan bacaan Quran dan doakan buat dia. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburannya, ringanlah siksanya. Mbak boleh sholawat atas nama dia. Kemudian Mbak boleh juga Mbak boleh juga melakukan ziarah atau kurban atas nama dia ya. Oke ya, gitu ya.
Oke, Ustazah, bacaan Al-Quran belum bagus. Apa bisa kita jadi imam buat anakku? Yang penting Al-Fatihahnya bagus ya. Yang penting Al-Fatihahnya bagus. Ya, ingat jangan berimam kepada imam yang Al-Fatihahnya buruk. Nanti sholatnya tidak sah. Imam itu ada yang baca Al-Fatihahnya pakai wasol ya. Wasol, wasol, wasol ya. Jadi dia cepet aja bacaannya. Yang penting panjang pendeknya jelas. Kalau panjang pendeknya jelas, maka tidak ada masalah dia menjadi imam. Tapi kalau panjang pendeknya nggak jelas, makhorijul hurufnya nggak tepat, jangan. Makanya jangan paksain suaminya jadi imam. Al-Fatihah dulu belajar, baru jadi imam ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya. Sholat witir 1 rakaat boleh nggak Ustazah? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh 1 rakaat cukup ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke, ya Mbak Ruli ya. Oke, sebentar ya. Oke, kalau gadai nggak riba ya, Zah. Gadai boleh, yang penting jangan gadai yang bernuansa riba ya. Ustazah, sholat duha apa boleh sholat syuruk? Beda. Syuruk itu adalah awal duha dan beda dengan sholat duha. Cara sholat duha, Mbak Nur Aini ya. Assalamualaikum Mbak Pinka, Mbak Zia Hisma ya. Siap Mbak Yeyen, Mbak Raisya, Mbak Titi, Mbak Nur, Mbak Lili ya. Siap Mbak Zia Hisma, Mbak Legiem. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Yeyen, Mbak Eli ya. Oke Mbak Suara, Mbak NVZ ya, Mbak Rita dan Siti Hasanah. Sehat selalu ya teman-teman semuanya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Siap Mbak Oma, Mbak Desca ya, Mbak Mila ya. Masya Allah, sehat selalu ya guys. Dan teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Siap Mbak Eti ya. Assalamualaikum Mbak Dasini ya. Yuk kita doa yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Sahawe ya, Mbak Rendra, Mbak dan Mbak-mbak lainnya. Oke, aku boleh langsung jawab biar waktu kita hemat ya. Iya, siap ya. Sehat ya guys, siap Mbak Musrina, Mbak Raisya ya. Oke, Ustazah, mulai aja ya guys. Kapan malam nisfu Sya'ban? Tanggal 2 malam ya. Tanggal 2 malam nisfu Sya'ban ya guys. Oke, sebentar ya teman-teman ya. 3 Februari nisfu Sya'ban ya. 3 Februari Februari nis nisfu Sya'ban ya. Oke, nisfu Sya'ban ya. Oke, aman ya guys, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke, aman ya guys. Nah, dah siap Mbak Zia Hisma ya. Oke, aku lanjut ya. Ustazah boleh nggak jumpa pocong? Nggak ada, sumpah pocong nggak ada syariat guys, nggak bakal jadi pocong, nggak ada ya. Sumpah pocong nggak ada, itu cuma mainan anak-anak ya. Nggak, apalagi teman-teman bersumpah untuk sesuatu yang tidak berefek ya. Contoh saya mau sampaikan begini ya. Misalnya ada orang yang menyalahkan kita, mungkin suami kita atau istri kita atau orang tua kita tidak melakukan, tidak perlu bersumpah. Kalau dia percaya alhamdulillah, kalau dia nggak percaya serahkan sama Allah. Nggak perlu kita bersumpah untuk meraih kepercayaan orang. Tiadalah umatku yang penyumpah dan pencarut, dan itu hadisnya hasan menengah. Tapi dalam dalilnya menengah, tetapi dalam hal adab itu boleh dipakai gitu ya guys. Jadi misalnya nih aku ya, misalnya aku tidak melakukan kesalahan gitu ya, dan Bu Wiwi menyalahkan aku gitu ya. Terus aku ingin nih Bu Wiwi ini percaya sama aku sampai aku bersumpah. Sumpah ngapain? Nggak usah, nggak perlu guys ya. Kalau kamu percaya alhamdulillah, kalau kamu nggak percaya ya sudah, itu urusanmu dengan dirimu sendiri. Kamu tidak ada masalah dengan aku gitu ya. Nah kemudian kamu tidak ada masalah dengan aku, ya kamu hanya masalah dengan pikiranmu saja gitu. Jangan mau bersumpah untuk manusia
manusia. Ingat, letakkan manusia pada tempatnya guys, nggak boleh seperti itu. Walaupun dia suami kita nggak, misalnya kita nggak selingkuh, dituduh selingkuh, sumpah nih, berani sumpah nih, sumpah apa, sumpah pocong, ngapain guys, kamu mau percaya yuk sama saya, kalau nggak ya sudah, seperti itu. Jangan menghamba pada manusia, nggak perlu semua orang harus percaya dan suka sama kita, siapapun dia, nggak perlu. Pokoknya teman-teman, aku pengen teman-teman letakkan sesuatu itu pada tempatnya guys. Lebih wise, lebih bijaksana lagi, lebih oke lah lagi ya dalam menyikapi manusia gitu ya. Nah juga kalau dituduh-tuduh juga nggak usah khawatir ya. Nah kita nggak melakukan, kita juga tidak udah memberikan yang terbaik, tapi tetap dia nggak percaya, nggak usah guys. Walaupun dia adalah istri kita, walaupun dia adalah suami kita, nggak usah menghamba pada manusia. Nggak usah gitu ya, sampai harus biar dia percaya kita sujud-sujud di kakinya, sampai harus dia percaya kita sumpah pocong, sampai pegang Quran, ngapain gitu ya. Nggak perlu itu, dilakukan pun dia belum tentu percaya, karena bisa jadi dia hanya percaya dengan pikirannya aja. Aku pengen teman-teman itu hanya cukup mengharapkan sesuatu kepada Allah saja, dan itu tauhid guys, tauhid. Nah, aku takut teman-teman ketika berharap manusia percaya, ketika berharap orang itu believe sama kita meletakkan manusia di atas Allah dan itu sangat berbahaya. Orang kalau tauhidnya udah duduk, dia nggak peduli lagi apa kata manusia. Kalau dia salah, ya dia perbaiki. Ya kan kadang-kadang ada tuh yang kita salah ya memang salah gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau kita salah ya kita perbaiki. Kalau kita nggak salah ya udah kita bilang saya nggak melakukan. Diiyakan juga sumpah-sumpah pocong. Nggak usah sama sekali. Nggak usah menghamba pada siapapun. Ingat, orang yang hidupnya berkah adalah orang-orang yang sudah tidak aware lagi. Orang membenci ya dia biarkan, orang mencintai ya dia syukuri. Dan at the end yang menyukai akan ada kemungkinan membenci. Ingat, abegid habibaka yauman ma. Cintailah orang itu sekedarnya. Suatu ketika dia akan menjadi orang yang bisa jadi membenci kita atau bisa jadi kita benci sama dia. Habibaka yauman ma, dan bencilah orang itu sekedarnya. Bisa jadi dia akan menjadi orang yang paling kita cinta. Aku rasa di usia kita semua kita udah mengalami gimana dihianatin orang dekat, teman dekat atau pasangan dekat, atau kita udah pernah dihianati oleh teman satu geng pada masanya gitu, atau teman-teman yang soulmate banget dia mengkhianati kita. Ya itulah hidup, setiap sewaktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya guys. Nggak usah terlalu gusar dengan hal-hal seperti itu. Yang penting kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan ilmu kita. Kalau kita kerja ya kita maksimalkan kerja kita kayak gitu ya. Nah jadi, gitu ya teman-teman ya, janganlah dengan manusia itu terlalu menghamba, nggak perlu ya. Karena belum tentu juga dia percaya mau teman-teman sumpah pocong, sumpah-sumpah apa. Kadang-kadang orang yang menuduh, orang yang memfitnah itu, kenapa aku selalu bilang susah untuk diklarifikasi. Misalnya nih dulu aku kan pernah ngantor, dulu ya pada masanya. Kan ada juga fitnah, ada juga ghibah, orang takut jabatannya diambil. Sementara aku udah ya aku nggak pernah mau jabatan karena aku kan orangnya freelance, nggak suka lah di kantor gitu ya. Tapi yang pantas duduk di situ aku, terus akhirnya aku digusur dan seterusnya. Klarifikasi nggak perlu, mereka hanya percaya dengan pikiran mereka saja gitu kan. Nah seperti itu ya guys pada masanya. Jadi kalau teman-teman ngantor itu lebih parah lagi kan situasi-situasi seperti itu. Kecuali sekarang udah lepas, udah nggak ada lagi bergaul. Nah ini yang aku maksud bahwa ini aku maksud bahwa ketika orang itu memfitnah, orang itu tidak menyukai, teman-teman klarifikasi juga belum tentu dia percaya. Kadang-kadang dia anggap membela diri. Maka diam, ya, rahasia, lebih misterius, itu adalah kekuatan terbesar dalam diri kita. Para pembenci itu sedang menunggu teman-teman merespon. Orang yang membenci itu menunggu teman-teman marah. Orang yang membenci itu menunggu teman-teman cemas. Mereka menunggu teman-teman merespon. Mereka menunggu teman-teman jatuh. Mereka menunggu teman-teman itu marah. Dan jangan sampai apa yang mereka tunggu itu kedapatan. Lebih slow down, lebih cuek lagi, lebih santai lagi, tapi berproses ke arah yang lebih baik gitu ya teman-teman ya. Nah itu ya, nah kayak gitu ya guys. Kemarin ada temanku yang karyawannya itu diambil oleh
perusahaan lain. Terus dia bilang, "Ah, karyawanku diambil oleh perusahaan lain, aku pokoknya pengen gugat, aku pokoknya pengen hajar itu, PT lain." Saya bilang, "Kalau kamu sibuk ngajar PT lain itu, maka kerjaan kamu terganggu, omsetmu bakal turun. Terus gimana? Nah, coba buat sistem, gimana by system, gimana karyawanmu biar nggak lari. Buat sistem lebih baik lagi supaya karyawanmu biar nggak lari. Nah, itu jauh lebih produktif membangun perusahaanmu lebih bagus daripada harus menghukumi perusahaan lain yang ngabisin waktu lah, pakai pengacara lah dan seterusnya." Jadi harus ditempatkan kesimpulan dalam sebuah kasus ya, salah mengambil kesimpulan berarti memutuskan yang salah, oke? Nggak ada lagi sumpah-sumpah pocong ngapain ya kan? Nah, kalau dia nggak percaya sudah dia hanya percaya dengan pikirannya saja, udah susah banget sih. Oke, clear ya teman-teman ya, nggak usah lah biar dia percaya Mbak Bulbul percaya sama aku sumpah pocong, sumpah arwah, nggak usah, oke? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga lebih baik ya teman-teman ya. Oke, Ustazah bagaimana caranya kirim Al-Fatihah untuk ayat ayah yang sudah wafat? Ya Allah, saya kirim Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah ke kuburan orang tuaku, ya berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan everything ya. Lakukan hal itu supaya kita bisa jauh lebih baik ya teman-teman ya. Pokoknya kayak gitu caranya, oke? Ustazah, bagaimana bangkit dari keterpurukan? Mbak terpuruk dalam hal apa dulu? Mbak terpuruk dalam hal apa ya? Ustazah, nisfu Sya'ban boleh baca Yasin. Yasin 3 kali sangat dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu siap Mbak Aulia, Mbak Soleha ya. Aman ya guys? Oke siap ya. Nah ini baru dapat info ternyata jemaahnya umroh jadi nggak kajian di jam 10-an ya guys. Aku udah ganti badu kajian nih guys. Oke kita gas aja ya. Oke siap ya Mbak Oma ya. Assalamualaikum Mbak Yuriza, Mbak Dewinta, Mbak Caci. Oke Mbak Soleha dan Mbak-mbak lainnya ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai di akun ini dan semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Kita doa dulu sebelum aku ingatkan tentang Jumat ya teman-teman ya. Oke siap ya Mbak Indra, Mbak Saumiati ya, Mbak Dimas ya, Mbak Tuti ya. Oke siap Mbak Dasini, Mbak Yeyen ya, siap Mbak Ira ya, Mbak Saiba. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa ya. Dan semoga Allah mudahkan kita hari ini ya. Gimana teman-teman, gimana? Aman ya, sehat selalu ya. Kita doa yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Yang pertama, aku pengen ingatkan teman-teman semuanya yang belum mandi keramaslah di hari Jumat. Seperti biasa ada 3 hukum mandi. Yang pertama mandi wajib saat junub, kemudian haid dan saat kondisi nifas ya. Kemudian yang kedua adalah saat kita dalam kondisi sholat Idul Fitri, Idul Adha dan Jumat itu adalah mandi sunnah Jumat. Kemudian yang ketiga adalah saat kita mandi seperti biasa di hari-hari biasa dan itu adalah tergolong daripada mandi yang mubah. So jangan lupa mandi ya teman-teman di hari Jumat. Yang kedua jangan lupa baca Al-Waqiah. Nah tadi udah selesai habis subuh dan Al-Kahfi di hari ini boleh selesaikan sampai maghrib nanti dan kemudian jangan lupa juga untuk melakukan sedekahnya. Jadi sedekah subuhnya kalau bisa disarahkan aja di hari ini supaya kita dalam kondisi benar-benar didapatkan banyak sekali pahala dari Allah Azza wa Jalla. Nah, semoga udah melakukannya dan jangan lupa potong kuku. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Teman-teman boleh dari telunjuk tangan kanan, jari tengah, jari manis kelingking, jari telunjuk kiri, jari tengah, jari manis kelingking
baru tutup dengan jempol kanan dan jempol kiri ya. Selamat buat teman-teman yang sudah melakukan sunnah di Jumat. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman semuanya. Oke, kita mulai apa namanya kajian ya tanya jawab kita hari ini. Aku mulai boleh ya, Bismillah ya. Zakat mal buat adik ipar yang sedang sakit boleh. Ya, tunggu dulu. Dia sakit atau sakit doang atau dia kaya? Jadi zakat itu bukan kepada orang yang sakit. Zakat itu kepada orang fakir atau miskin. Kalau dia sakit, dia fakir, dia miskin boleh. Tapi kalau sakit doang dia mapan nggak boleh. Sama dengan contohnya, sama dengan orang yang janda. Zakat kepada janda bukan ukuran. Kalau janda kaya nggak boleh zakat. Kecuali dia janda miskin. Oke. Jadi standarnya bukan sakit, bukan jandanya. Jadi standarnya adalah itu ya teman-teman ya. Standarnya adalah kemiskinannya. Tolong ulang cara potong kuku ya. Dari telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kelingking. Telunjuk kiri, jari tengah, jari manis, kelingking. Tutup dengan jempol kanan, jempol kiri. Oke, gitu ya. Siap Mbak Vina ya. Oke Mbak Santi, siap Mbak ini ya. Oke, saya selalu ya guys. Kalau wudhu nggak baca doa di tiap bagian nggak apa-apa. Yang penting niat awal. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Sama Mbak Oma ya. Ustazah saya nggak bingung terus kadang aja. Gimana Mbak Walia? Kurang paham. Bagaimana seorang suami yang suka mencari kesalahan orang lain? Ingatkan aja, tidak boleh nyari kesalahan siapapun, dosa besar. Ada dalil ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'dha wa la tajassasu. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari salah orang dan jangan memata-matainya. Ketika aib itu masih ditutup oleh Allah, jangan teman-teman cari-cari. Layak tabak dukum bakdo. Jangan cari salah orang, menghabiskan energi belum tentu dapat dan gunanya juga nggak ada. Oke. Ustazah, kalau miskin karena malas dan suka nasional, apa itu? Apa termasuk miskin dan boleh dibantu? Teman-teman nggak usah pusingkan soal kemalasannya, nggak usah analisa soal dia itu malas. Yang penting kalau dia fakir miskin bantu aja. Nggak usah dinalar-nalar, kan dia kaya, kan dia harusnya dia kerja, kok kenapa dia nggak kerja? Kok dia ngemis, dia kan nggak ini. Jangan ya, tugas kita hanya zakat dan sedekah tanpa harus menilai kayak mana kondisi orang itu ya teman-teman ya. Oke, tanpa harus menilai kondisi temannya. Kalau habis subuh nggak tidur tapi rebahan nggak apa-apa, yang penting jangan tidur. Kalau tidur habis subuh itu akan menyebabkan kita menjadi diangkat berkah rezeki dan usia kita. Oke. Nah, jadi teman-teman tidak boleh tidak boleh menakar-nakar orang. Jadi misalnya ada pengemis, kalau mau kasih, kasih aja gitu kan. Jadi teman-teman nggak boleh untuk supaya nggak boleh ditakar-takar. Dia kan mapan, dia kan kaya, harusnya dia nggak usah ya. Oke teman-teman, sambil share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, sholawat munjiat itu dihindarkan dari musibah, ujian, kesulitan hidup dan diangkat derajat. Hari ini aku udah siapkan video sholawat nariyat, munjiat, tibil kulub, sholawat Jibril, kemudian sholawat Ashgil, sholawat Al-Fatih. Udah aku buat banyak video sholawat yang akan aku share hari ini. Coba pantau video aku tentang fadilah sholawat yang bisa dimanfaatkan di bulan Sya'ban. Ustazah, masalah berhubungan badan sama suami di bulan Ramadan. Kejadiannya 30 tahun yang lalu, abaikan. Ke depan teman-teman boleh lebih baik lagi ya. Ustazah, guru ngaji lagi datang bulan tapi dia masuk masjid, ngajar ngaji boleh nggak? Wanita haid masuk masjid itu 4 pendapat ulama. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Dan ini semua tergantung kepada pilihan masing-masing. Biasanya guru ngaji atau ustazah akan memilih masuk asal tidak menetes. Teman-teman fokus kepada diri ya,
jangan fokus kepada menilai. Itu agak sedikit berbahaya kalau kita nggak ngerti ilmunya, oke, gitu ya. Udah pasti ustazah itu rata-rata atau guru ngaji itu memilih masuk asal tidak menetes. Setauku teman-teman ustazahku gitu semuanya. Karena akan terkendala dakwahnya dan kalau seandainya dia memilih tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa gitu ya. Oke, haid potong kuku itu oke banget ya, enggak ada masalah ya. Ustazah saat di rumah agak sulit jawab azan, kalau nggak kedengeran nggak usah dijawab ya. Jangan kayak gitu pula ya, naiklah ke genteng lantai 2 nanti supaya kedengeran nggak usah. Hanya kalau terdengar saja, oke. Ustazah lagi sholat witir dengar azan subuh berhenti nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, apakah boleh kuburan pakai keramik? Kalau cuman di lingkar doang boleh, ditutup atas kalau bisa jangan. Karena setiap air hujan yang jatuh, mayat tidak akan disiksa sampai air itu kering. Aku jelaskan, suatu ketika Rasulullah jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan, mayat sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri, mayat sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu kemudian Rasulullah jalan tuh di antara dua kuburan itu. Lalu Abu Bakar ngikut dari belakang. Jadi Abu Bakar ini guys suka memirip-miripkan diri dengan Rasulullah guys. Jadi ini KW supernya Rasulullah. Ya Rasulullah, madza ta'mal? Kau sedang apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Saya sedang membersihkan kuburan ini. Lah ngapain kau bersihkan kuburan itu ya Rasulullah? Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur. Artinya jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja itu meringankan siksa. Ya, lalu kemudian Rasulullah ambil air, Rasul siram di atas kuburan itu. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya lagi, ngapain kau siram kuburan itu ya Rasulullah? Aku ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air itu kering. Maka adat Indonesia itu kan tidak melanggar syariat gitu kan ya. Nah jadi teman-teman kan usahakan untuk menyiram ya kan. Jadi kalau kita bersihkan kuburan itu ringan siksanya. Kalau seandainya kuburan itu kita siram air berhenti malaikat menyiksanya ya. Dan kemudian setelah itu Rasulullah menanam tanaman yang tidak terlalu lebat ya. Ustazah, oke, kalau sholat jadi kalau teman-teman ziarah kayak gitu ya. Kalau teman-teman ziarah tuh caranya seperti itu. Ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum. Jangan nunggu mereka jawab, masuk aja. Pas teman-teman masuk, lalu kemudian bersihkan kuburannya, ambil air, siram dan doakan. Kalau baca Yasin hari Jumat subuh, maghrib fadilahnya apa? Maksudnya, kalau fadilah baca Yasin. Fadilah Yasin itu dalam dalil dikatakan siapa yang membaca Yasin li'abdillah hanya untuk Allah, maka diampunkan dosanya hingga fajar. Kalau sholat taubat di masjid batal, kita ulang di rumah gimana? Ya ulanglah kalau batal ya. Ustazah, kuburan ditanam rumput gak masalah. Sholat witir terakhir bacanya cuma satu surat gak masalah. Sholat witir rakaat terakhir itu dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, Nas. Tapi nggak baca pun nggak apa-apa. Ya cukup satu ayat saja tidak ada masalah. Siap Mbak Susi ya. Ustazah oke sebentar ya. Jadi nggak boleh dipasang keramik ya Zah. Dipasang keramik boleh tapi jangan tutup atas. Karena setiap air hujan yang jatuh mayat tidak akan disiksa sampai air itu kering. Ustazah kenapa ada pemuka agama ROKOK sudah debat katanya ada saja pembelaannya. Padahal itu kan mengganggu. Ya idealnya itu tidak dilakukan, tapi situasi tidak seaman itu. Manusia itu makhluk yang fluktuatif, manusia itu makhluk yang punya ego, manusia itu makhluk yang punya citra diri, yang selalu mempertahankan egonya. Dan itu aku cepet kali ya, astagfirullah ya maafin ya, cepet atau pas teman-teman. Oke, jadi ada seorang pemuka agama yang ROKOK kayak gitu kan ya. Nah itu gimana? Nah aku sampaikan tetap dengarkan ilmunya yang lain. Karena manusia itu dia tetap punya ego, manusia itu tetap punya pembelaan diri walaupun dia seorang ulama atau oleh ustadz gitu ya. Nah tujuan aku menyampaikan ini teman-teman fokus ke ilmunya yang lain saja. Sebenarnya beberapa
waktu yang lalu aku pernah, sedikit agak menegaskan sih ketika ngobrol di kalangan beberapa orang yang punya ilmu lah, aku nggak sebutlah profesinya apa. "Oh kalau itu biasa itu, yang dia ROK-OK di hadapan orang banyak, di hadapan mahasiswa, di hadapan dosen, itu biasa. Yang ketawanya ngakak, itu udah biasa di daerah sono," kayak gitu. Saya bilang bahwa walaupun itu terbiasa di daerah sana, tapi tetap seorang guru harus punya adab. Kalaupun dia melakukan, misalnya itu makruh, taharimah itu kan cuma makruh. Dia punya adab, jangan dilakukan di banyak orang. Itulah sebab ilmu itu jauh lebih rendah dibanding adab dan adab itu nomor satu. Oh itu biasa kok di daerah ini ngomongnya emang kasar, misalnya kayak gitu ya. Misalnya ada seorang guru ngomongnya kasar, kayak gitu kan ya. Oh itu biasa kok di daerah itu omongnya kasar. Jangan melegitimasi sebuah daerah untuk menunjukkan kekasaran. Karena kenapa? Karena orang beriman itu sakit di dalam harus baik keluar. Sebel dia, misalnya nih aku sebel nih denger baca kolom komen nih, misalnya gitu. Sebel banget sih aku baca kolom komen, tetap salah kalau aku mengeluarkan kalimat kasar. Sakit di dalam, baik keluar, itulah adab. Jadi nggak bisa dalam sebuah daerah itu udah biasa kok ustadznya ngomong kasar, udah daerah itu kasar, nggak bisa. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu kepada kita. Tetap sekali apa yang sakit di dalam baik keluar. Nah disitulah adab dimainkan. Lah kalau nggak mampu berarti nggak ada adab. Selesai. Udah itu aja gitu ya. Jadi nggak boleh, "Oh, aku biasa kok ngomong kasar di daerahku seperti itu." Atau misalnya nggak apa-apa kok aku ROK-OK di hadapan guru, di hadapan muridku, di hadapan jamaahku. Nggak apa-apa kok. Nggak bisa. Disitulah adab dimainkan seperti itu. Tapi kalau itu aku ngomong ke orangnya ya guys. Tapi kalau aku ngomong ke teman-teman, tetap ingat ilmu yang lainnya aja, dengerin ilmu yang lainnya, jangan menilai itu terus teman-teman nggak mau banyak ilmunya, kasihan juga nggak kita gitu kan. Nah seperti itu ya guys, jadi kemampuan menahan diri, kemampuan untuk menjaga semuanya itu adalah bab adab guys. Sebanyak apapun ilmunya kalau nggak ada adab orang nggak suka guys, biar dia nggak sekolah tapi orang punya adab dia suka. Teman-teman sering kan ngelihat anak kecil punya adab, "Permisi bu, numpang lewat ya bu," kayak gitu kan. Nah itu kan adab ya. Nah ketika adab itu ada kita suka kan, nggak nanya kan ini di mana sekolahnya kan enggak. Nah kita suka aja dengan orang itu gitu kan. Selaku guru juga nggak harus salaman terus kayak gini, salam salam salam. Boleh aja menundukkan diri, ghodul basar di hadapan jamaahnya, nggak ada masalah ya. Memang adab itu sulit karena manusia punya ghorizatul baqa, punya kemampuan untuk mau menang, dianggap hebat dan seterusnya. Dan kemampuan menekan itu adalah bagian dari adab. Kalau baca Al-Kahfi tidak selesai di malam Jumat, dilanjutkan ke Jumat sampai maghrib ya. Jumat sampai maghrib ya guys. Ustazah, aku biasa puasa Senin Kamis, tapi minggu ini sakit nggak puasa. Apakah setelah nisfu Syaban aku boleh puasa Senin dan Kamis? Jawabannya adalah boleh ya. Jadi kalau teman-teman udah sebelum nisfu Sya'ban terbiasa berpuasa, setelah nisfu Sya'ban teman-teman tidak berpuasa, maka teman-teman masih bisa puasa setelah nisfu Sya'ban. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, tadi pas yasinan di makam anak-anak saya tiba air mata nggak tertahankan, nggak apa-apa, menangis tidak ada masalah dalam semua hal. Sholat tahajud dan witir doanya jadi satu, tidak ada masalah. Teman-teman tahajud dulu, lalu kemudian witir, nggak ada masalah ya. Nisfu Syaban kapan? Aku buat dulu stikernya ya. Oke, nisfu Syaban itu 3 Februari ya guys. Nisfu Syaban itu 3 Februari, nisfu nisfu Sya'ban ya, Sya'ban ya. Oke. Oke, gitu ya guys. Nah, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, pagi ya semuanya ya. Kayak gitu ya guys. Sholat witir 3 rakaat bolehkah 1 kali salam? Boleh ya. Ustazah, saya berpuasa sunnah tapi teman saya ngajak makan. Boleh dibatalkan kalau puasa sunnah. Kalau mau masih lanjut boleh juga ya. Ustazah, tolong ulang lagi amalan nisfu Syaban. Oke, siap komandan.
Tapi hari ini aku menang, aku nggak pakai hitam putih, aku dosennya bukan mahasiswa PKL. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Sambil aku jelaskan amalan malam nisfu Sya'ban. Yang sudah paham boleh tidur aja. Tanggal 1 Februari nanti adalah niatkan puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid hari apa? Nah ini nih. Tanggal 1 Februari itu perhatikan ambil nafas tahan 27 jam ya. Oke fokus ya. Aku nggak lagi ujian coy. Ini ibu gulu ya. Oke. Tanggal 1 Februari adalah puasa Yaumul Bid. Oke. Oke. Tanggal 2 Februari adalah puasa Yaumul Bid. Oke. Tanggal 3 Februari itu puasa nisfu Sya'ban. Oke ya. Nah, tanggal 2 Februari maghribnya sampai tanggal 3 Februari subuhnya itu ismin malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu ada beberapa amal yang sangat bagus kita lakukan. Nah, yang pertama adalah dianjurkan untuk membaca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama diwasilahkan atau didoakan untuk kelapangan usia dan berkah usia kita, panjang dan berkah usia kita. Yasin yang kedua dianjurkan atau didoakan supaya kita itu jauh dari musibah. Dan Yasin yang ketiga dianjurkan supaya kita itu lapang rezeki dan penuh syukur atas rezeki. Dan yang ketiga ini yang paling penting, banyak orang bisa mendoakan panjang usia. Banyak orang saban hari mendoakan jauh dari musibah. Tapi sedikit kita yang berdoa supaya diberikan kecukupan rasa atas rezeki kita. Bahaya ini, nomor 3 ini bahaya guys. Kalau teman-teman kita punya penghasilan 5 juta, 10 juta, 50 juta. Rasanya sama, rasa kurang terus. Bahaya guys, bahaya itu. Kita harus punya rasa lapang rezeki. Kita harus punya rasa super kaya. Kita harus punya rasa super cukup sehingga kita mau bersedekah. Maaf, kenapa ada orang kaya yang pelit? Karena dia tidak punya rasa cukup. Tapi kenapa ada orang miskin dermawan? Karena dia punya rasa cukup. Akan gelisah kita kalau tidak punya rasa cukup, guys. Nah, ustazah kok punya rasa cukup, kok ustazah kerja terus, bukan meninggalkan kerjaan, tetapi ada qanaah di situ sehingga kita merasa besar dengan apa yang ada, tapi berusaha untuk yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu, guys. Karena ada teman-temanku yang salah paham, Nel, katanya harus merasa cukup, kenapa kamu kerja terus? Ya, kerja kemana-mana, kayak gitu kan. Kerja offline aku kan banyak ya teman-teman aku tahu, yang di online kan nggak pada tahu aktivitasku yang lain ya. Nah, aku bilang kita merasa kaya tetapi tidak meninggalkan apa yang ada. Seperti itu guys. Nah, sehingga perasaannya yang penting. Nah, ada nggak orang yang seperti aku kerja tetapi ujung-ujungnya dia tetap merasa kurang? Ada guys. Nah, kita kerja tapi nggak boleh merasa kurang. Kalaupun kita kurang misalnya seperti itu ya. Nah, itu akan susah. Ujung-ujungnya sawit turun kok turun. Sawit naik beli yuk tapi lahannya lagi mahal. Nah, kan ujung-ujungnya seperti itu ya. Heboh itu susah itu. Kasihan nih diri kita sendiri ya. Karena aku sering kok dengar teman-temanku dulu waktu belum naik jabatan gelisah, gaji segitu-gitu aja, oke? Sekarang kan kami ini udah tua guys, teman-temanku udah pada naik jabatan. Aduh susah kali, gaji susah. Perasaan 17 tahun yang lalu engkau ngomong gaji susah hidup sulit, udah 17 berlalu masih aja tetap gaji susah hidup sulit. Agak lain pun si kawan ini. Oh iya juga ya Nel, nah seperti itu. Itu guys, ngapain coba. Nah, ini nomor 3 itu penting ya untuk diberikan kecukupan rezeki ya. Nah, itu diberikan kecukupan rezeki ya. Nah, kayak gitu. Jadi jangan terlalu takut dengan masa depan. Allah akan cukupkan masa depan kita dan merasa cukup itu oke banget gitu ya. Nah gitu ya, paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke itu Yasin. Yang kedua perbanyak solawat di malam nisfu Sya'ban. Dengan memperbanyak solawat itu akan lebih kita membuat kita jauh lebih tenang. Kemudian perbanyak doa di malam nisfu Sya'ban ya. Di malam nisfu Sya'ban itu kita berdoa karena ada tempat di mana kita itu tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah saat kita berada pada
1 Rajab, nisfu Sya'ban, Idul Fitri, Idul Adha, dan Jumat. Nah itu doa-doa kita tidak akan ditolak ya. Tanggal berapa? 3 nisfu Sya'ban nih. 3 Februari nisfu Sya'ban ya. Lihat stiker ya guys. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Jadi diberikan kecukupan ya guys. Temanku beli mobil baru. Ya, udah terlanjur dia beli. Tapi dia nggak mulai dari nol, dia belinya cash. Nol, ya, aku beli mobil ini nih. Oh ya, oke, good. Yang penting nggak mulai dari nol kan? Nggak. Sedekah udah, zakat udah, good, something good nggak apa-apa, kata aku gitu. Yang penting hak orang keluarkan. Tapi kata temanku Nel, nah ini coba teman-teman perhatikan nih. Kata temanku, ban mobilku nih agak mahal Nel. Oh gitu kata aku gitu. Terus kenapa kalau ban mobil kamu mahal? Iya nanti kalau aku ganti ban ini mahal ini. Servisnya juga mahal ini. Oke. Aku bilang kayak gini guys. Hei cuy, ganti ban itu 5 tahun lagi. Dalam 5 tahun lagi hidupmu akan berkembang. Kerjaanmu akan ada. Ngapain kamu pikirkan sekarang? Orang yang memikirkan itu, dia berarti nggak ada niat berkembang. 5 tahun lagi kamu kan kerja, 5 tahun lagi kamu itu udah punya kemapanan, berbaik sangka akan masa depan. Oh iya juga ya Nel, kecuali 5 tahun lagi kamu gini-gini aja. Nah tentu ditenangkan lagi guys, barangnya udah terbeli. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, nggak tepat gitu. Zoom dalam berpikirnya itu nggak tepat gitu loh. Nah jadi kan 5 tahun lagi guys, 5 tahun tuh banyak banget yang bisa kita kerjakan gitu kan. Kalau usia kita panjang ya, ditakuti pula. Nah seperti itu ya guys, nah itu yang nggak boleh. Ustazah oke ya, kalau lagi sholat tiba-tiba ada paket COD datang terus gimana? Tunggu bang, gitu guys. Bang, lagi sholat COD datang biasanya kita gimana bom? Bom yang datang. Langsung abang COD-nya main sama bom. Pus. Lagi sholat, COD datang, dia datang guys. Tapi dia nggak bisa ngomong. Abang COD-nya nungguin sambil ada dia. Pus, kayak gitu kan. Nah itu kalau satpam nggak ada. Kalau satpam ada biasanya ke satpam. Satpamnya nggak ada guys, tidur cuy. Bom guys. Pus, gitu kan. Gitu. Jadi kalau abang COD datang lanjutkan aja sholatnya ya. Lanjutkan sholatnya. Jangan tunggu bang. Nah jangan gitu ya guys. Batal sholatnya ya. Oke gitu ya guys. Nah paham ya bem ya. Kalau COD datang kamu temenin. Ajak main-main aja cuy. Ya, nanti ku sholat nggak pakai air pendek biar cepet. Oke, yuk kita lanjut ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Jangan dibatalin, lanjutkan sholatnya ya. Oke, meskipun COD-nya madu dan parfumku ya. Ustazah, malam nisfu Sya'ban lagi haid, itu udah aku buat videonya. Kalau lagi haid, teman-teman boleh melakukan yang namanya, ini ya guys, apa namanya tuh, boleh melakukan yang namanya zikir, kemudian sholawat ya, kemudian teman-teman boleh mengingat kekurangan diri, sedekah dan seterusnya. Oke ya, Ustazah, oke. Kalau kita sholat ragu-ragu boleh diulang, jangan. Kalau ragu nih dalam sholat nih rokaat kedua atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Teman-teman sujud sahwi aja. Setelah at-tahiyatul kan fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke, gitu ya. Ustazah, zakat emas diambil dari harga beli atau harga jual sekarang? Harga jual ya. Ustazah, oke, gitu. Lengan baju tidak sama, kenapa? Astagfirullah. Karena kemarin itu aku jahit sisa kain. Bom, lengan bajuku kok tak sama, lu salah ambilin kain bom. Ini kan cak-caknya anak muda cuy, ada-ada aja pun itu pula terbaca pertanyaan.
Kemarin aku jahit ya sisa kain lah daripada jadikan kain lap. Jadi ini sebelah. Enggak guys, memang kayak gini gamisku. Ya Allah. Oke gitu. Ya subhanallah la yanamu wa la yasu ya. Subhanallah yanamu wala yashu gitu ya guys. Itu doanya ya, sujud sahu ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah, iya Mbak Dewi, benar ya. Teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Ustazah, puasa nisfu Sya'ban berapa hari? Puasa nisfu Sya'ban itu 1 hari ya, di hari tanggal 3 aja ya. Ustazah, oke makanya jangan aneh-aneh langsung komplain. Oke, Ustazah, iya apa? Oke, sebentar ya. Saya pengen tahajud, udah bangun kok males. Nggak apa-apa, dipaksakan aja ya. Dipaksakan aja ya teman-teman ya. Males tahajud dipaksakan aja. Males itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting tetap dikerjakan ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke. Ya. Oke, Ustazah, bulan Ramadan aku sholat di masjid, jadi sedekah subuh ditaruh di kotak masjid. Gimana celengan di rumah? Nggak apa-apa. Kalau seandainya teman-teman di masjid, ya celengan di rumah nggak apa-apa, abaikan aja ya. Ustazah, oke, puasa Yaumul Bid kapan? Puasa Yaumul Bid tanggal 1-2 Februari ya. Tanggal 3-nya puasa nisfu Sya'ban ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, aman ya. Bagaimana cara sholat witir 3 rakaat? Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, kalau ragunya antara kentut dan enggak, boleh diulang, enggak boleh. Jadi gini, kalau teman-teman kentut itu ragu, berarti itu bukan kentut. Yang kentut sebenarnya adalah kalau teman-teman yakin itu kentut. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, gitu kan. Nah, jadi apa kata seorang sahabat ya? Apa kata seorang sahabat? Ya Rasulullah, asy'uru tumata. Aku selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya. Hatta yasma' sautan au yajida riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Jadi kalau kita nggak yakin itu kentut, maka itu bukan kentut. Jadi kentut itu mesti benar-benar diyakini bahwa itu adalah kentut ya guys. Ustazah, puasa Yaumul Bid 2 hari aja. Iya dong. Tanggal 1 dan tanggal 2 itu puasa Yaumul Bid. Tanggal 3 itu puasa nisfu Sya'ban khusus bulan ini ya. Oke, Ustazah, apa keutamaan sholat witir? Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu sholat witir, sholat duha, dan puasa Yaumul Bid ya, teman-teman ya. Boleh Mbak Ruli ya, gitu ya guys. Aman ya? Oke, sehat selalu ya guys. Ustazah, puasa Yaumul Bid hanya 1 hari, tidak ada masalah ya guys. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, siap Ibu Mariati ya, aman ya guys, siap Mbak Julia ya. Ustazah, kalau masih punya hutang puasa, oke, bolehkah puasa nisfu Sya'ban? Boleh. Segera ganti puasanya dari sekarang dan lakukan setelah nisfu Sya'ban. Teman-teman masih boleh mengkodo puasanya sampai H-1 Ramadan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, saya kalau sholat witir 2 rakaat itu 1 rakaat 2 kali salam boleh ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya.
Oke, Ustazah kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kalau malam ketinggalan tahajud, apa paginya besoknya nggak boleh sholat duha? Boleh nggak jadi problem ya guys, boleh aja ya. Ustazah, oke, oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Apa keutamaan ziarah ke orang tua? Pertama, ketika kita membersihkan kuburannya, maka akan ringan siksanya. Yang kedua, ketika kita menyiram air di kuburan itu, air itu kita siram kuburannya gitu ya, maka itu akan meringankan siksanya dan berhenti malaikat menyiksanya sampai air itu kering, apalagi kalau kita doakan. Oke, Ustazah, oke, kalau ada undangan tanggal 1 karena sahabat punya hajat, apa boleh kita puasa Yaumul Bid? Boleh, nggak ada masalah ya. Boleh, tidak ada masalah sama sekali ya. Dibatalkan boleh, dilanjutkan boleh. Tapi kalau yaumul bid, kalau aku di posisi Mbak, aku pilih melanjutkan. Aku dapat pahala memenuhi undangan dan dapat pahala sunnah untuk puasa yaumul bidnya ya. Oke, Ustazah, kalau makamnya jauh, lakukan amalan lain untuk orang tua yang meninggal. Kan nggak cuman ziarah Mbak. Mbak bisa berzikir dan mendoakan pahalanya buat dia. Mbak bisa kirimkan bacaan Quran dan doakan buat dia. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburannya, ringanlah siksanya. Mbak boleh solawat atas nama dia. Kemudian Mbak boleh juga Mbak boleh juga melakukan ziarah atau kurban atas nama dia ya. Oke ya, gitu ya. Oke, Ustazah, bacaan Al-Quran belum bagus. Apa bisa kita jadi imam buat anakku? Yang penting Al-Fatihahnya bagus ya. Yang penting Al-Fatihahnya bagus. Ya, ingat jangan berimam kepada imam yang Al-Fatihahnya buruk. Nanti sholatnya tidak sah. Imam itu ada yang baca Al-Fatihahnya pakai wasol ya. Wasol, wasol, wasol ya. Jadi dia cepet aja bacaannya. Yang penting panjang pendeknya jelas. Kalau panjang pendeknya jelas, maka tidak ada masalah dia menjadi imam. Tapi kalau panjang pendeknya nggak jelas, makhorijul hurufnya nggak tepat, jangan. Makanya jangan paksain suaminya jadi imam. Al-Fatihah dulu belajar, baru jadi imam ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya. Sholat witir 1 rakaat boleh nggak Ustazah? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh 1 rakaat cukup ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke, ya Mbak Ruli ya. Oke, sebentar ya. Oke, kalau gadai nggak riba ya, Zah. Gadai boleh, yang penting jangan gadai yang bernuansa riba ya. Ustazah, sholat duha apa boleh sholat syuruk? Beda. Syuruk itu adalah awal duha dan beda dengan sholat duha. Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Parfum oke, sebentar lagi ya. Nah, 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya guys. Nah, kemudian teman-teman bisa lakukan ini minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Nah, kemudian lakukan kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat. Haha, udah jam 7 mana parfum. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Lalu kemudian teman-teman boleh sholat seperti biasa ya. Oke. Oke. Oke, sholat seperti biasa. Parfum, oke, ada yang mau parfum? Parfum harus gercep ya guys, karena kita masih ada pembatasan CO untuk promo launching. Bukan aku yang membatasi, tapi untuk menurunkan harga untuk promo launching itu ternyata TikTok punya regulasi sendiri. Untuk promo launching, kalau daftarnya promo launching, nurunkan harga dia punya batas. Dia kasih batas, bukan aku. Kalau aku mah mau aja jual 1.000, 2.000 sehari, is okay. Aku udah siapkan untuk promo launching untuk dia aku. Tapi
rupanya TikTok mengasihani aku. Enggak, aku bilang, "Nggak apa-apa, aku mah nggak apa-apa, gas aja, aku nggak apa-apa." "Nggak bisa Bu, promo launching kita musti terbatas." Jadi jujur ini dibatasi oleh TikTok ya guys. Kalau aku dan tim, siap dengan promo launching, mau mau 10.000 pun kita siap, tetapi ternyata TikTok membatasinya ya. Jadi teman-teman semua harusnya promo launching berakhir tadi malam, tapi ternyata kemarin 5 menit habis dan aku perpanjang ya, teman-teman dibatasi per harinya. Nah, terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah temani aku dalam 3 tahun terakhir, sehingga akhirnya aku punya brand parfum sendiri dan, semoga ini bisa menjawab keraguan teman-teman tentang parfum yang bisa dibawa sholat dan harga kita ambiarkan pagi ini. Aku sampaikan, parfum yang aku, buat itu adalah parfum ekstrak. Ekstrak itu adalah parfum yang kasta paling nomor satu di kasta parfum di dunia, guys. Jadi parfum itu ada 3. Pertama Eau de Toilette atau mask yang dijual di minimarket 10 ribuan, 20 ribuan, itu dia 4 jam habis, ya 4 jam hilang wanginya. Yang kedua adalah EDP. EDP itu yang kayak kita jual seperti biasa, itu tahan 8 jam. Nah, parfum yang aku desain itu ekstrak dan harusnya harganya itu sampai jutaan, guys. Tapi aku berhasil produksi dengan jumlah yang cukup sehingga aku bisa tekan harganya. Nah, untuk ekstrak ini bisa tahan di baju 24 jam lebih. Jadi pakai baju gantung besok pakai lagi, nggak usah semprot lagi, lebih hemat, nggak apa-apa. Kalau di badan itu bisa tahan sampai 12 jam. Pakai di tangan maghrib, sore, besok pagi masih wangi ya guys. Dan parfum ekstrak itu hampir tidak ada di TikTok yang